Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi. Apa kabarnya Anda kembali di pagi hari ini di kesempatan 27 November 2023. Dan iya ya, sampai lupa hari ini ya, karena beberapa hari lagi kita sudah menjelang bulan Desember. Dan biasanya di bulan yang katanya ujungnya ber ini udah masuk musim penghujan gitu ya. Nah, untuk itu kita kembali akan adakan Radio Talk. Kita akan berbincang kembali karena memasuki musim penghujan ini, terutama juga berhubungan dengan kebutuhan kita sehari-hari, yaitu mengenai listrik. Maka hari ini kita akan kembali kedatangan rekan-rekan dari PLN UP3 Cimahi. Yang pertama nih, dia sudah hadir di studio. Kembali ada Kang Rama yang biasanya langganan ditanyain nih ya sama good listener. Kang Rama nih, Kang Ramadona sebagai TL K3L dan KAM ULP Padalarang ya. Selamat pagi. Pagi Teh. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana di Padalarang nih, seputaran Padalarang udah mulai turun hujan juga ya? Sudah. Hampir tiap hari. Hampir tiap sore. Iya, karena Cimahi dan Padalarang tetanggaan sama ya. Kemudian juga sudah hadir di studio ada Kang Dimas Tri Wahyu sebagai TL K3L dan KAM ULP Cililin. Selamat pagi Kang Dimas. Pagi Teh. Iya, apa kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Kesekian kalinya ya hadir di studio ya. Kemudian juga nanti ada di sesi berikutnya juga ada Kang Ahmad Imam Arif sebagai TL K3L dan KAM ULP Lembang. Kemudian juga ada Kang Randi Ramdhani sebagai TL K3L dan juga KAM Cililin ya. Betul ya? Betul. Nah, ini kayaknya kalau lihat secara visual ya, daripada sebagai petugas PLN ini lebih cocoknya sebagai anggota grup band, boy band ya. Nah, kita mulai aja ya, karena sepertinya kan di musim penghujan apalagi yang namanya listrik itu udah jadi kebutuhan kita sehari-hari ya. Nah, kalau di tempat saya sendiri ini boleh curcol ya. Di kompleks saya tuh kalau misalnya hujannya besar, kemudian juga ada petir dan sebagainya, itu udah otomatis listriknya suka mati gitu. Nah, itu sebenarnya kalau penyebab listrik mati itu karena apa sih sebenarnya? Apa karena memang kalau setiap prosedurnya setiap hujan lebat itu pasti dimatiin sama PLN gitu. Padahal kita lagi butuh juga ya, butuh hiburan apa gitu kalau lagi hujan gitu. Tiba-tiba listriknya mati. Sebenarnya penyebab listrik mati ini karena apa kan? Ya. Oke. Boleh Kang Rama. Siap. Terima kasih banyak Teh Arin. Mungkin sedikit menjelaskan ya penyebab listrik itu padam. Iya. Jadi di PLN itu ada dua penyebab atau ada dua kategori. Yang pertama itu pemadaman terencana, kemudian yang kedua pemadaman tidak terencana. Nah, untuk pemadaman terencana sendiri biasanya ada pemeliharaan jaringan listrik rutin oleh petugas PLN. Nah, biasanya itu kita rencanakan seminggu sebelum untuk minggu ini kita akan melakukan pemadaman wilayah ini. Di mana gitu ya? Udah terschedule ya? Udah terschedule. Ya. Jadi kita siapkan surat untuk pelanggan. Nah, nanti ya biasanya sih ke desa atau ke RT RW kita gitu. Sampaikan. Nah, nanti kalau untuk yang kayak punya usaha atau industri gitu bisa dapat pemberitahuan sendiri. Biasanya ya lebih diprioritaskan. Karena kan mereka biasanya terkait jadwal karyawan dan lain-lain, produksi, mereka produksi. Nah, biasanya kita khususkan kalau itu mah. Kalau yang terencana itu diberitahukan sebelumnya. Iya, betul. Kemudian yang kedua itu pemadaman tidak terencana. Nah, ini biasanya diakibatkan oleh gangguan eksternal. Nah, seperti yang Teh Arin sampaikan tadi, biasanya ketika hujan, nah ini sering terjadi gangguan di jaringan listrik PLN. Contohnya misalnya ketika ada angin, hujan angin, ada pohon tumbang misalnya. Nah, itu bisa menyebabkan pemadaman listrik. Dan bahkan itu bisa cukup lama Teh. Karena kan kalau kalau pohon tumbang kan biasanya
ada kabel yang putus. Nah itu harus kita tangani. Yang putusnya dulu, masalahnya dulu kita tangani. Kemudian kalau misalnya sudah selesai baru bisa dinyalakan kembali seperti gitu itu. Ya. Penyebabnya dulu dicari ya. Ya. Nah di sini yang pemadaman terencana itu yaitu kegiatan pemeliharaan aset PLN yang harus padam. Jadi bertujuan untuk memelihara peralatan supaya kualitasnya tetap terjaga. Untuk pemadaman sendiri biasanya di-share melalui media sosial di official PLN Cimahi, PLN_Cimahi. Iya. Untuk durasinya sendiri kurang lebih 3 jam. Oh gitu ya, kalau pemeliharaan aset PLN ya. Iya. Itu kalau tidak kita pelihara bisa suatu saat padam karena material atau peralatan, itu akan lebih lama lagi. Jadi akan. Kemudian untuk yang tidak terencana sendiri ada beberapa poin ini. Yang pertama biasanya disebabkan karena layang-layang. Jadi masyarakat yang bermain layangan, apalagi menggunakan kawat dan itu posisinya dekat dengan jaringan listrik, itu bisa menyebabkan pemadaman juga. Jadi selain membahayakan ke yang bermain, juga bisa menyebabkan terganggunya pemadaman listrik. Kemudian yang kedua, tadi karena pohon. Nah di sekitar jaringan listrik 20 kV ada pohon yang sudah menyentuh jaringan listrik. Kemudian yang ketiga, pemasangan antena yang terlalu dekat dengan jaringan listrik 20 kV sehingga pada saat menyentuh listrik menyentuh jaringan itu listriknya turut padam. Kemudian yang keempat itu membangun bangunan dekat dengan jaringan listrik. Yang kelima ada hewan liar yang berada di ini di nggak alam. bisa diprediksi ya. Ya. Biasanya kalau ketika musim cerah, cuaca cerah, gangguannya keluar. Gangguannya hewan. Kalau musim hujan biasanya pohon, seperti itu. Gitu ya. Kemudian terakhir itu ada kegiatan penggalian tanah mengenai jaringan kita di bawah tanah. 20 gitu ya. kV ya. Dari tadi kayaknya disebut-sebutnya 20 kV ini ya. Nah, kalau untuk masyarakat awam kan nggak ngerti juga ya. Sebenarnya yang 20 kV itu yang bagaimana, kemudian juga yang termasuk sering mengalami terganggu gitu ya. Tadi oleh sebab-sebab yang terprediksi maupun yang tidak gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan lagi ya. Itu gimana sih sebetulnya yang jaringan 20 kV ini ya. Nah, kemudian kalau tadi menyangkut ini ya, jarak, sebetulnya jarak aman si pohon itu boleh bisa menyentuh jaringan listrik, atau misalnya biar kita bisa antisipasi juga ya kalau nanam pohon ataupun berkegiatan yang mendekati jaringan listrik, sebenarnya itu ada batasannya nggak sih? Iya, boleh. Kang Dimas? Ya. Baik. Kalau untuk jarak-jarak, semisal pohon, terus itu tuh ada ketentuan sebenarnya kan. Jarak standarnya itu sudah ditetapkan itu sekitar 3 meter. Jadi di sini pun dijelaskan bahwa untuk dari permukaan jalan raya utama itu adalah 6 meter, permukaan jalan lingkungan 5 meter, halaman penduduk atau tanah kosong 4 meter, balkon rumah 2,5 meter, menara, tower, papan reklame atau ranting pohon tuh 2,5 meter. 2,5 meter. Betul, ya, nggak boleh deket-deket, apalagi sampai nyentuh ya. Terus untuk atap rumah sendiri tuh di jarak 1 meter, sedangkan permukaan sungai saat air pasang itu di 2 meter. Atap rumah cuma semeter ya? Iya, tapi itu pun sudah terlalu riskan sebenarnya. Sebenarnya standarnya itu 3 meter. Takutnya kalau pas genteng bocor terus naik, gitu kan? Itu. Orang berdiri aja lebih dari 1 meter. Betul. Makanya kalau misalnya ada kejadian-kejadian seperti itu, lebih baik koordinasi sama tim PLN. Betul. Jadi biar dibantu. Nanti ada tim yang survei ke lokasi. Nah, nanti tindakan apa yang perlu dilakukan, memang harus ditinggikan atau dipadamkan sesaat gitu. Ya, nah itu ada aturannya ya, ada peraturannya sendiri tentang jarak aman. Ada. Ya, boleh diterangkan mungkin ya. Kalau terkait peraturannya itu ada di Peraturan Menteri SDM nomor 18 tahun 2015 terkait right of way atau ROW atau ruang bebas yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT, SUTET,
atau SUTTAS dan di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi. SUTT, SUTET dan SUTTAS. Nah, itu mungkin ada bedanya nggak sih kalau lihat dari kayak yang tadi ya, yang 20 kafe, terus kita taunya SUTET. Nah, SUTET ini, kemudian SUTT, SUTTAS itu kalau secara visual gitu ya, bisa dibedakannya gampangnya gimana sih? Ya. Sebenarnya kalau yang sering melintas, kalau untuk yang jaringan-jaringan tegangan tinggi, nah yang itu ada di pemukiman gitu ya, biasanya itu SUTT, SUTET dan SUTTAS itu sebenarnya terlihat itu menaranya pakai tower teh. Nah tower kalau bukan sekarang yang listrik gitu ya? Bukan, ini tower kayak tower telekomunikasi tapi kabelnya banyak. Nah ini tuh biasanya ada di daerah-daerah perumahan elit kalau untuk sekarang ini tuh. Oh, gitu. Ya, jadi rata-rata sekitarnya udah jadi perumahan elit malahan. Nah, itu memang ada kabel yang melintas dan bangun friksinya itu seperti tower, itu adalah SUTT. Yang kayak SUTT. transformer gitu. Betul. Ya. Gitu. Nah, kalau yang SUTM 20 kV itu tuh yang biasanya di sekitaran pelanggan yang kabelnya ada 3 melintang gitu. Nah, itu SUTM, itu tegangan menengah. Iya. Itu kan ada 3 tuh ya. Betul. Tapi saya suka lihat juga di salah satunya itu burung-burung pada hinggap, itu nggak apa-apa ya kalau nggak apa-apa kalau burung ya. Yang penting tidak bersentuhan antar pasa teh. Jadi kalau yang disentuhnya 2 ada kan kabelnya ada 3 ya, yang disentuhnya 2, nah itu yang potensi tersetrum. Tapi kalau semisal 1, kalau hewan sih nggak masalah. Bertenggernya di satu kabel aja nggak apa-apa ya. Tapi kalau orang jangan deh. Orang jangan dicoba. Ngapain juga bertengger di kabel ya. Gitu. Oke. Dan kalau misalnya ini ya, kalau di musim hujan itu tadi katanya kalau musim kemarau itu biasanya hewan ya gangguannya. Kalau di musim hujan biasanya pohon-pohon ya. Kalau kenapa sih kalau kesentuh sama pohon itu listrik jadi berbahaya gitu? Boleh dijelaskan? Kalau pohon sendiri sebenarnya sih dia tuh dapat menjadi penghantar ya tuh ya. Jadi halnya tuh sama kayak halnya besi. Jadi cuman besi itu adalah konduktor yang sangat baik, sedangkan untuk pohon-pohon itu memang kurang baik untuk menghantarkan listrik, cuman tetap beresiko. Karena petir pun kalau menyambar pohon itu dia jadi penghantar ke tanah. Makanya kalau semisal ada orang atau hewan yang dekat pasti ikut tersambar jadinya. Oh gitu, kalau pohonnya ikut tersambar petir ya. Iya. Nah kemudian kalau untuk pemeliharaan pohon yang mungkin berpotensi untuk menyentuh jaringan listrik itu sendiri, ada ya dari PLN ya, untuk apakah itu Dinas Lingkungan Hidup misalnya atau bekerja sama PLN itu ada ya? Ada. Biasanya dari PLN ada tim namanya tim ROW. Yang tadi disebutkan sama Kang Dimas ya. Tadi ROW itu right of way. Jadi jarak aman antara jaringan dengan benda di sekelilingnya. Nah, di PLN sendiri ada tim khusus namanya tim ROW juga. Jadi yang menjaga jarak aman tadi dari sekitar jaringan listrik. Kalau misalnya misalnya teman-teman tim menemukan kalau ada pohon yang sudah posisinya terlalu dekat dengan jaringan, nah itu nanti akan langsung dieksekusi biasanya. Langsung pertama ya kita minta izin dulu ya tolong direlakan pohon untuk dipotong. Kita izin dulu ke pelanggan atau pemilik pohon kalau misalnya ini pohon sudah membahayakan, pertama baik itu ke pelanggan maupun nanti ke jaringan listrik. Jadi disosialisasikan dulu ya. Iya. Jadi kita nggak asal main tebang, main pangkas. Iya. Karena pasti komplainnya tuh. Benar. Pasti komplain. Apalagi pohon yang berbuah. Jadi setiap hari tim kita itu keliling menelusuri jaringan listrik. Mungkin udah ada jadwalnya teh, jadwal khusus disiapkan. Hari ini ke sini sampai sini. Mengecek jaringan-jaringan yang berpotensi membahayakan ke jaringan listrik maupun ke masyarakat. Nah, kalau misalnya ditemukan kita langsung eksekusi. Kalau misalnya ada yang urgent, mungkin
dari Bapak Ibu pendengar mungkin ada pohon yang sudah menyentuh atau sudah hampir menyentuh, bisa diinformasikan. Ya? Nanti dari PLN akan segera melakukan eksekusi. Biasanya kalau misalnya komplain-komplain kayak gitu atau masyarakat tahu gitu ya ada pohon yang gimana, komplainnya malah ke pemadam kebakaran karena katanya identik pemadam kebakaran tuh punya tangga tinggi gitu ya. Padahal di PLN sendiri udah ada timnya ya. Nah kalau lihat dari wilayah ini, wilayah yang ditangani sama Kang Rama dan juga Kang Dimas ya, Padalarang dan juga Cililin, biasanya itu kasus-kasus komplain itu apa yang banyaknya yang berhubungan sama pohon gitu ya, pohon tumbang atau? Kalau di Padalarang sendiri itu kan ada juga wilayahnya yang ke arah Pasir Langu ya, ke arah atas. Nah itu biasanya pohon cengkeh deh. Kebanyakan pohon cengkeh. Nah itu pohon produktif ya. Pohon produktif. Agak repot juga nih nego untuk boleh ditebang. Betul. Jadi sering komplainnya seperti itu. Kalau misalnya ketika lagi berbuah, ternyata sudah mendekati jaringan. Nah kita sampaikan ke pelanggan, Pak, mohon izin ini untuk kita pangkas sedikit, seperti itu agar nanti ketika panennya yang punya pohonnya aman, juga jaringan listrik memanennya aman. Itu betul. Sering kejadian. Nah, mungkin sering komplainnya ketika ada pohon-pohon produktif seperti itu. Iya betul. Itu nggak ada yang boleh ditebang tapi gantiin ya. Itu ada nggak sih kasus kayak gitu? Iya. Ada aja ya. Ya mungkin sedikit lah seperti itu. Rata-rata sih. Biar good listeners juga tahu ya. Itu ternyata bahayanya tuh lebih besar daripada kerelaan kita untuk pohonnya dipotong. Kalau misalnya kesetrum itu bisa kebakar seluruh tubuhnya. Jadi untuk biaya pengobatannya juga pasti lebih malah nyawa ya kayaknya. Nyawa. Gitu ya. Lebih besar lagi dibandingkan dengan hanya kita izinkan pangkas sedikit pohonnya. Iya betul. Kalau di Cililin gimana? Kalau di Cililin hampir sama sih. Gitu jadi juga memang untuk yang wilayah kota-kotanya mungkin sudah agak kondusif ya, cuman untuk yang wilayah sekitaran Gunung Halu ini kan hampir sama dengan Pasir Langu konturnya, dan juga sama Raja Mandala itu hampir sama. Nah, masih banyak pohon-pohon. Nah, kejadian juga kalau di Gunung Halu seringnya pohon tumbang menimpa jaringan, itu biasanya bisa sampai tiang kita pun patah gitu loh. Saking kuatnya si pohonnya memang gede. Itu kalau kayak rumpun bambu juga ini ya, maksudnya kuat ya. Iya, tetap itu pun jadi masuk target pengamanan kita. Karena sesuai tadi tuh tim ROW yang kata Mas Rama ya. Nah, untuk tim ROW itu sebenarnya dilakukan inspeksi dulu, ada tim inspeksi jaringan. Jadi kalau misal memang ada pohon-pohon yang cukup dekat atau potensi-potensi yang kayak antena, itu diinfokan ke tim ROW. Dari situ tim ROW barulah meluncur ke lokasi. Nah, koordinasi untuk melakukan pemangkasan. Cuman memang ada sih kendala-kendala kayak yang tadi disampaikan. Ada biaya ganti nggak? Gitu ya. Ada juga ya. Ada gitu pasti ya. ada aja. Orang Cililin. Kalau Cililin alhamdulillah enggak, karena memang kita sebelum melakukan eksekusi itu kita edukasi. Pas kita izin itu kita edukasi karena potensinya kalau tidak dilakukan pemangkasan itu berpengaruh ke jaringan listrik. Ketika sudah menimpa jaringan putus, itu padamnya bisa lama. Nah itu yang dirugikan bukan hanya yang punya pohon, gitu loh. Bukan cuma kita, tapi lingkungan sekitar juga merasakan padamnya, dan itu tidak tentu karena untuk waktu gangguan yang sampai dengan kabel putus dan tiang itu patah. Dan itunya juga radiusnya maksudnya bisa dekat, bisa meluas bisa gitu luas, ya. tergantung pengaman kita sampai di mana penyulang-penyulang tersebut. Jadi udah cukup jelas ya good listener semua. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada komplain yang kita kadang nggak tahu ya, di sekitar kita atau di dekat kita ada komplain pohon kita ternyata yang mengganggu, terus kita didatengin sama akang-akang dari PLN ini, dilakukan edukasi, mohon dimengerti ya bahwa itu ternyata kalau sampai terjadi kerusakan, kemudian perbaikan jaringannya tuh
merugikannya banyak pihak, kemudian juga mungkin lama gitu ya. Iya. Dan mungkin satu lagi Teh ya, kalau mungkin ada masyarakat yang bertanya terkait ganti rugi tadi. Nah itu tuh ganti rugi untuk dari PLN sendiri, kita tidak ada ganti rugi. Makanya kita itu izin ke pemilik pohon. Di situ tuh kalau memang kita diizinkan, kita tawarkan solusi kita yang pangkas untuk keamanan pemilik pohon. Tapi kalau misalnya tidak diizinkan, kita pun tidak bisa buat apa-apa gitu. Iya ya, tapi ya dilakukan pendekatan tadi ya, bahwa bahayanya lebih besar gitu. Mudah-mudahan sih bisa ngerti ya. Ini para pemilik pohon cengkeh dan sebagainya, pohon mangga juga kayaknya kadang nggak rela gitu ya. Aduh lagi berbuah gitu ya, tiba-tiba harus dipangkas gitu ya. Oke, good listeners, dan kita masih akan lanjut kebersamaan kita di talkshow kali ini mengenai amankan listrik terutama di musim hujan. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini ya. Nanti akan ada narasumber yang lain yang juga akan membersamai Anda. Dan 08161280929-nya juga bisa Anda pergunakan untuk bertanya lagi ya mengenai masih seputaran listrik. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. 92,9 FM Mix Radio, kita mulai kembali ya kebersamaan kita masih di Radio Talk mengenai amankan listrik di musim hujan. Dan masih ada rekan-rekan dari PLN UP3 Cimahi yang sekarang akan membersamai Anda. Ada Kang Ahmad Imam Arif TL K3L dan KAM ULP Lembang ya, Kang Imam ya. Jadi dari Lembang turun ke sini gitu ya. Kemudian juga ada Kang Randi Ramdhani dari TL K3L dan KAM Cililin. Raja Mandala. Ya, Raja betul. Mandala. Sananya lagi Cililin ya. Ya. Gimana, sehat-sehat di musim hujan ini? Iya. Banyak komplainan nggak sih dari pelanggan PLN ini di musim hujan ini, terutama di kawasan Raja Mandala dan juga Lembang? Gimana, Kang Imam? Baik, kayaknya kalau musim hujan ini ya sedikit banyaknya adalah ya komplain-komplain masalah mati listrik. Tapi ya masalah pohon gitu ya, yang saat hujan kenapa tiba-tiba listrik mati itu ya banyak berbagai faktor yang disebabkan. Yang pertama yaitu karena pohon mungkin yang mengenai jaringan listrik, atau enggak juga petir yang menyebar ke jaringan listrik gitu. Ya PLN juga tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pemeliharaan jaringan listrik agar tidak saat hujan mengalami pemadaman. Nah itu ya, biar nggak tiba-tiba matiin. Ini suka ada aja, nggak cuma ibu-ibu sih ya yang julid. Ini PLN iseng banget sih, lagi hujan orang lagi butuh pengennya nonton TV dong ya, kalau misalnya lagi hujan tiba-tiba dimatiin gitu. Ternyata bukan iseng ya. Tadi Kang Rama juga ada menjelaskan ada yang terencana ternyata, kemudian juga ada yang accidental gitu ya. Nah, kemudian kalau memasuki musim hujan ini ya, memang banyak hal yang harus diwaspadai karena berkaitan dengan turunnya banyaknya air nempel di mana-mana, di pohon, di jaringan listrik gitu ya. Nah, salah satunya mungkin untuk menjaga aset ketenaga listrikan kayak instalasi listrik di rumah, alat elektronik dan sebagainya. Nah, untuk itu sepertinya apa sih yang harus banyak kita lakukan untuk antisipasi di musim hujan ini gitu? Boleh Kang Imam atau Kang? Baik. Antisipasi di musim hujan ya, Teh ya. Jadi karena memang musim hujan ini rata sepertinya ya di satu Cimahi itu. Semuanya hujan, entah itu Lembang, Cililin, Raja Mandala, berikut pada Larang, apalagi Cimahi dengan intensitas yang cukup tinggi ya. Kalau saya lihat, jadi ada beberapa yang memang perlu kita waspadai di musim hujan ya. Di antaranya yaitu peralatan listrik seperti itu yang perlu kita waspadai, atau alat elektronik. Kenapa kita mesti waspada? Karena sifat air itu bersifat konduktor, Teh. Jadi bisa mengalirkan listrik dan menjadi potensi bahaya seperti itu. Makanya kita perlu memeriksa instalasi berikut alat elektronik yang memang sudah terpasang di rumah kita. Jangan sampai ketika memang nanti
amit-amit ada banjir misalkan, itu. Jadi potensi atau jadi mara bahaya untuk diri kita sendiri, seperti itu Teh. Jadi perlunya diperiksa, pemeriksaan secara rutin dan berkala untuk instalasi listrik seperti itu Di dalam rumah ya. Betul. Kalau di luar rumah itu biarkan jadi urusannya PLN gitu ya. Betul. Ya, jadi kalau misalnya untuk di luar rumah ya mungkin perlu diketahui juga oleh teman-teman bahwa untuk PLN itu kan asetnya itu dari jaringan kami sampai dengan KWH itu milik PLN. Dari KWH sampai dengan instalasi berikut alat elektronik itu menjadi tanggung jawab dari pelanggan, seperti itu. Boleh nggak sih KWH ini sama meteran nggak sih? Ya. Biasanya ibu-ibu bilangnya meteran gitu betul. Jadi sampai meteran itu sampai KWH meter itu tanggung jawab dari PLN, di dalam rumah. Betul. Iya ya, dan sementara di dalam rumah ya tanggung jawabnya si pemilik rumah. Betul. Dan itu nggak cuman peralatan, ternyata ada juga instalasi listrik di rumah. Nah, itu sebenarnya ya yang kayaknya kita suka nyalahin PLN tuh. Padahal instalasi di dalam rumah itu tadi dikatakan merupakan tanggung jawab dari si pemilik rumah ya. Betul, seperti itu. Nah, sementara kalau pemasangan instalasi listrik di dalam rumah itu kita boleh juga nggak minta bantuannya PLN? Atau tersedia nggak di PLN? Jadi dari PLN itu paling merekomendasikan atau menunjuk beberapa mitra kerja yang memang sudah ditunjuk secara resmi, katakanlah reputasi juga baik seperti itu. Jadi tidak dari PLN sendiri tidak menyediakan untuk pemasangan instalasi. Gitu. Hanya dari PLN sendiri itu menunjuk rekanannya. Betul, seperti itu. Jadi pelanggan bisa bebas memilih vendor yang mana yang memang cocok untuk pelanggan, seperti itu. Iya. Nah, kalau tadi amit-amit ya Cimahi atau daerah sekitarnya KBB gitu ya, misalnya kebanjiran tuh. Nah, itu memang bakal banyak ada masalah ya. Kalau misalnya ditemukan ada indikasi aliran air yang masuk ke rumah, kemudian juga rawan tuh karena langkah-langkahnya, mungkin ada tips-tipsnya nih ya dari Kang Imam nih. Kita harus gimana dulu, apa langsung lapor atau apa yang dimatiin gitu ya. Tapi kadang takut juga sih. Soalnya kalau misalnya rumah kok tiba-tiba kebanjiran gitu ya, kita harus cabut apa atau matiin apa gitu, boleh? Baik, jadi apabila di rumah pendengar Mix Radio mengalami kebanjiran ya, tapi jangan sampai lah gitu ya. Jadi yang perlu ada langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pendengar. Yang pertama, apabila stop kontak sudah tergenang atau rumah dalam kondisi kebanjiran, pastikan MCB yang berfungsi sebagai pemutus aliran listrik telah dimatikan sehingga tidak ada aliran listrik yang ke dalam rumah. Ini bisa dimatikan melalui MCB dalam atau enggak MCB meteran gitu ya. Jadi kan kalau MCB meteran dimatikan, otomatis listrik yang mengalir ke instalasi rumah itu udah padam semua gitu. Jadi itu lebih aman. Terus yang kedua, perhatikan juga posisi stop kontak atau kabel roll gitu ya, yang berada di bawah atau dekat dengan lantai. Jadi amankan kabel roll atau kabel extension yang berpotensi terendam air. Apabila ada kabel di bawah sebelum pas hujan gitu ya, atau kemungkinan banjir, maka sebaiknya ditaruh di atas gitu ya, diamankan gitu. Terus yang ketiga, matikan peralatan listrik dan elektronik yang dekat dengan lantai, terutama mesin air atau jet pump gitu ya. Terus dengan mencabut kabel listrik dari stop kontak dan pindahkan ke posisi yang lebih aman gitu. Terus yang selanjutnya, jangan memegang kabel yang terbuka dan terkelupas. Selanjutnya, bila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi PLN melalui kontak center PLN 123. Gampang diingat ya, 123 gitu aja ya. Terus apabila banjirnya meluas, bisa juga hubungi instalasi terdekat penanggulangan bencana banjir atau BNPB gitu. Ya. Nah, ini udah ada pertanyaan yang masuk juga nih ya, boleh ya kita selingi dari tadi Kang Ardi ya di Cimahi sebentar. Ini mau disambungkan langsung atau dibacakan ya? Dibacakan aja dulu ya. Kalau memungkinkan disambungkan langsung, kita sambungkan. Nah, dari Kang Ardi di Cimahi tadi katanya kalau aliran listrik kena banjir terus nggak padam, suruh hubungi call center tadi ya 123. Itu bebas pulsa nggak sih? Atau
ada nggak kontak lain yang bebas pulsa misalnya gitu? Soalnya sayang ya kalau bayar gitu. Misalnya WA atau apa gitu katanya. Baik, jadi misal di rumah pendengar mengalami kebanjiran terus tidak padam listriknya, itu kalau melalui kontak center 123 itu pasti kena pulsa gitu. Ada yang tidak kena pulsa bisa laporan melalui PLN Mobile. Jadi tinggal download, yang penting ada kuota internetnya gitu ya untuk melakukan buka PLN Mobile. Nah, nanti di situ diisi data laporannya apa, seperti apa. Nanti setelah dilakukan pelaporan melalui PLN Mobile, nanti ada notifikasi di HP petugas. Nanti petugas itu akan mendatangi lokasi pelapor tersebut. Gitu ya. Nah, jadi apa ya disebutnya, sebelum kejadian kita siapin tuh yang namanya download aplikasi PLN Mobile itu. Jadi kalau ada apa-apa nggak harus download dulu, kan lama gitu ya. Jadi udah disiapkan. Jadi kalau ternyata komplain gangguan juga bisa melalui itu ya. Nggak harus pas saat banjir juga, nggak apabila harus telepon gitu nggak harus telepon, juga bisa melalui apabila di rumah tiba-tiba mati listriknya, bisa pengaduan melalui PLN Mobile. Terus bisa juga simulasi pasang baru gitu ya, perubahan daya itu ada simulasi rincian biayanya. Pasang banyak baru dan juga naik daya gitu, itu ya ada ya. Jadi bisa siap-siap tuh uangnya harus berapa gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini untuk yang download aplikasi PLN Mobile ini, satu akun kan mungkin nanti bikin akun ya. Nah, satu akun itu bisa untuk pengaduan, misalnya ngelaporin punya tetangganya gitu, boleh? Asal nomor KWH atau ID pelanggannya terdaftar di PLN Mobile gitu. Gitu. Jadi, bisa ya. Bisa juga. Nanti misalnya tetangganya mungkin udah senior atau sepuh gitu ya, nggak tahu apaan sih yang download aplikasi, nggak downloadnya naon gitu ya. Nanti bisa, boleh ya, bisa ID pelanggannya nanti dimasukin di PLN Mobile itu, melakukan pelaporan, terus dicantumkan juga nomor teleponnya agar petugas bisa mudah menghubungi pelapor tersebut. Iya. Nah, kemudian boleh satu pertanyaan lagi ya? Boleh. Ini dari Kang Yana katanya, di Cimahi juga sepertinya sih ya, atau mungkin seputaran KBB gitu ya. Ini kayaknya masih muda nih ya, soalnya nanyainnya main gadget atau nonton TV pas hujan, kata orang tua nggak boleh, suka dimarahin. Itu bukan karena pamali gitu ya. Katanya nggak boleh kalau main gadget atau nonton TV pas hujan, apalagi nelpon katanya, takutnya kesambar petir. Nah, itu memang penjelasannya kayak gimana ya, padahal kayak kulkas nyala itu sama pakai listrik tetap dinyalain aman-aman aja katanya gitu. Emang ada perbedaan nggak sih peralatan listrik yang digunakan sama kecenderungan untuk kena petir atau itu kapas lagi hujan? Boleh dijelasin? Milenial sekali sepertinya pertanyaannya ya. Iya, ini Yana nih ya. Betul. Sama Kang Yana. Jadi untuk kecenderungan bahwa bermain gadget saat hujan itu boleh nggak sih? Sebetulnya boleh-boleh saja, asal tidak berlebihan seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk hubungannya dengan petir ataupun dengan mati lampu, itu menurut saya tidak ada hubungannya. Seperti itu. Untuk gadget sendiri ya bisa kita mainkan seperlunya saja. Mungkin kalau misalnya memang berlebihan pun kurang baik seperti itu. Ini kayak nasihat dari guru ya. Main gadget katanya nggak boleh berlebihan. Iya ya. Betul. Nah, kalau TV tuh kan TV ada antenanya ya. Biasanya ada yang di luar tuh. Betul. Itu ini nggak sih, nyambung nggak sih sama larangan nggak boleh nonton TV itu? Ya. Untuk TV itu sebetulnya ada potensi. Ada potensinya ketika memang kita menyalakan TV di saat hujan, apalagi di saat intensitas petir atau gelapnya itu tinggi. Direkomendasikan untuk dimatikan saja, karena ditakutkan ketika memang menyalakan televisi itu menjadi petirnya itu menyambar ke antena. Ditakutkan itu ada potensi bahaya ke alat elektronik berikut ke
yang di dekatnya, betul yang ada seperti di, itu. gitu, Karena kita ya. sama-sama tahu bahwa untuk listrik dari petir ini tidak terukur besarnya seperti apa, seperti itu. Jadi sangat berbahaya. Seperti itu. Nah, kalau tadi nyambung sama aplikasi PLN Mobile lagi nih. Tadi kata Kang Imam katanya selain bisa komplain, kemudian kita di situ ada simulasi untuk pasang baru dan juga tambah daya. Nah, yang ditunggu-tunggu sama ibu-ibu ini kalau misalnya ada nggak sih diskon atau program-program potongan harga gitu untuk pasang baru atau tambah daya nggak sih sekarang ini? Soalnya dengar-dengar yang 17 Agustus aja tuh kayaknya yang orang pada taunya gitu. Sekarang ada nggak? Kalau untuk sekarang ini kebetulan masih ada promo tambah daya, yaitu promo Hari Listrik Nasional. Itu berlaku sampai 30 November 2023. Sekarang udah tanggal 27. Berarti sekitar 3 hari lagi ya. Iya. Itu segimana programnya? Jadi program ini Bapak Ibu atau pendengar gitu ya, yang mau mengajukan tambah daya, mumpung lagi ada promo, yang dapat dilakukan yaitu yang pertama beli pulsa dulu, token listrik lah gitu. Oh iya, untuk yang itu ya prabayar. Iya. Jadi beli untuk prabayar, beli pulsa melalui PLN Mobile minimal 50.000, nanti dapat kode voucher. Nah, itu bisa dimasukkan untuk melakukan promo tambah daya. Untuk besaran promo ini kita untuk harga normal gitu ya. Dari misalnya di rumah ada daya 900 atau 900 mau tambah daya ke 2.200, itu harga normalnya kan sekitar 1.218.100. Nah, dengan promo ini Bapak Ibu atau pendengar bisa hanya membayar 271.023 rupiah. Kan lumayan ya. 60% itu lebih ya. Iya. Terus ada lagi. Ini berlakunya tapi cuma sampai tanggal 30 November, ya. 30 November ini. Boleh diulang nggak? Cuman tinggal bayar berapa tadi? 271.023 rupiah. Lumayan ya, dari sejuta sekian tuh. Dari 1 juta. Nah, 200. untuk Anda yang mungkin berencana untuk naikin daya atau mungkin kalau untuk program pasang baru ada diskon juga. Kalau untuk program pasang baru saat ini belum ada. Jadi itu dengan harga normal. Nanti di situ juga mungkin pendengar kebingungan mau pasang baru berapa biayanya. Nah, di PLN Mobile itu bisa melakukan simulasi gitu. Jadi ada rincian biaya pasang baru, tapi itu belum termasuk SLO, sertifikat layak operasi. Jadi ada untuk lagi biaya. Itu untuk pemeriksaan instalasi di rumah yang akan melakukan pasang baru tersebut. Oke. Nah, masih ada pertanyaan nih dari Teh Isti katanya ya. Terus nanti mungkin kita bisa bahas di sesi berikutnya ya. Sekalian juga mungkin sebagai penutup. Tapi sebelumnya, good listeners, kita simak dulu yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita masih punya satu sesi lagi terakhir nih ya. Untuk Anda yang mungkin ingin bertanya di 081-161-280929 juga masih tinggal beberapa detik lagi. Anda bisa mengajukan pertanyaan ya, karena di sini masih ada Kang Imam, kemudian juga Kang Randi ya, yang siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Nah, ini yang udah masuk pertanyaannya melalui WhatsApp. Dia ada Teh Isti nih ya, pertanyaannya katanya gimana caranya untuk tambah daya? Mungkin prosedurnya atau langkah-langkahnya boleh Kang Imam dan juga Kang Randi dijelaskan. Baik, terima kasih kepada Teh Isti yang bertanya. Jadi bagi pendengar Mix Radio, good listeners ya, yang pengen mengajukan tambah daya di rumahnya, mungkin sekarang tambah daya listriknya sering ngejepret gitu ya, tidak kuat atau apa ya. Nah, mumpung lagi ada promo dari PLN, yaitu promo Hari Listrik Nasional, pendengar bisa melakukan
pendaftaran perubahan daya ini tambah daya bisa mumpung lagi ada promo gitu ya, melalui aplikasi PLN Mobile gitu. Iya. Untuk yang di rumah syaratnya itu kita masuk aplikasi gitu ya. Untuk di rumah mungkin KWH-nya mekanik gitu, kita bayar dulu rekening listriknya melalui PLN Mobile. Nanti di sana muncul klaim untuk melakukan klaim voucher lah gitu, untuk mendapatkan voucher. Nah, nanti dari voucher itu bisa kita lakukan pendaftaran dan masukkan voucher itu, maka harganya akan turun menjadi 271.023 saja. Iya, betul. Dan untuk yang KWH-nya di rumah token, pulsa atau token gitu ya, itu minimal pembelian pulsa 50.000. Beli dulu ya. Jadi beli dulu pulsa 50.000, dan terus melakukan klaim promo tambah daya, terus mendapatkan voucher. Di situ juga masukkan kode voucher itu untuk melakukan tambah daya. Dan selanjutnya jangan lupa bayar yang 271.000-nya itu ya. Oke. Nah, kemudian itu ya udah dua-duanya ya, dengan yang pakai sistem voucher token dan juga yang pasca bayar ya. Itu langkah-langkahnya ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Teh Isti nih. Kemudian ada satu pertanyaan lagi dari Siska, katanya di Cimahi Selatan. Nah, ini sebelumnya Siska nih cerita dulu, saya tuh panitia 17-an tiap tahun katanya, dan tiap tahun tuh mengadakan bazar biasanya. Nah, kalau untuk keperluan kayak bazar, 17-an, pesta gitu yang cuman sehari atau 2 hari gitu, daripada sewa genset, gimana sih caranya untuk bisa mendapatkan listrik tambahan untuk keperluan 1 hari aja? Apakah di PLN boleh gitu daripada nyantol? Ya gimana Kang Randi? Baik. Pertanyaan dari Teh Siska, betul ya Teh? Siska. Terkait pelayanan multiguna. Ini di PLN namanya pelayanan multiguna. Jadi atau biasa kita sebut itu juga tarif pesta. Jadi mungkin pelanggan ataupun Teh Siska bisa langsung datang ke PLN, ke kantor PLN terdekat untuk bermohon terkait permohonannya. Misalkan memang ada bazar 17-an ataupun event-event lain, itu bisa kita akomodir. Jadi ketika memang Teh Siska ini mau melaksanakan bazar 17-an, tinggal membawa saja alamatnya di mana, terus daya yang dibutuhkan berapa, karena itu sangat penting. Ketika memang daya yang dibutuhkan sudah jelas berapa, itu menentukan harga nanti ketika memang harus bayarnya seperti apa dan berapa, seperti itu. Karena untuk daya sendiri sangat berpengaruh terhadap biayanya. Berikut juga lamanya. Jadi semua permohonan untuk terkait penerangan pesta, berikut event-event ini bisa kita akomodir seperti itu Teh. Jadi mungkin sistemnya itu bisa ketika memang pelanggan sudah melakukan permohonan, itu bisa kita survei terlebih dahulu lokasinya sebelah mana, terus dilihat di aset kita juga masih memungkinkan atau tidak, seperti itu. Nah, kalau misalkan memang masih memungkinkan, bisa kita akomodir dan kita sambung seperti itu. Jadi gampang ya, tinggal datang aja katanya ke PLN terdekat untuk mengajukan permohonan. Tapi kebutuhannya harus ini dulu ya, segimana besar kebutuhan. Iya betul. Nah, kemudian juga untuk Anda yang mungkin masih punya pertanyaan-pertanyaan, boleh disampaikan melalui WhatsApp di 085161280929. Dan untuk pertanyaan yang belum sempat kita bacakan, mungkin kita akan jawabnya juga melalui WhatsApp juga ya. Atau di Instagramnya PLN Cimahi nih, ternyata ada di Instagramnya PLN_Cimahi, kemudian juga ada YouTube-nya PLN Cimahi. Kemarin sih sempat masih gangguan ya, PLN Instagramnya PLN Cimahi ini, mudah-mudahan bisa segera ini lagi ya, sudah diperbaiki. Oke, dan mungkin untuk sebagai penutup nih, dari Kang Imam ataupun Kang Randi ini bisa disampaikan informasi pengaduan seputar bahaya listrik ini bagaimana? Silahkan. Baik, kepada good listener semua, apabila masyarakat atau pendengar Mix Radio
mengetahui ya keadaan yang membahayakan ataupun membutuhkan bantuan layanan PLN, seperti contoh tiang miring atau kawat listrik menggantung rendah. Ya, biasanya kan ada kabel yang melorot atau apa ya gitu ya. Terus atau cabang ranting pohon menyangkut di kawat listrik dan pencurian listrik dan lain-lain. Good listeners bisa menghubungi PLN melalui yang pertama call center 123, dan kedua aplikasi PLN Mobile, dan yang ketiga bisa melalui Instagram PLN_Cimahi atau YouTube PLN Cimahi. Ya, DM Instagram boleh ya. Terus petugas layanan teknik PLN siap memberikan layanan teknik 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa dipungut biaya. Ini kapan pada liburnya sih petugas PLN? Gimana caranya itu dong? Gantian ya. Terus jangan lupa untuk mendownload dan menggunakan aplikasi PLN Mobile, dan jangan lupa membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Nah, untuk yang pasca bayar ya, jangan lupa kewajiban-kewajibannya biar kita juga mendapatkan hak-haknya gitu ya. Oke, dan terima kasih banyak loh. Ini ada Kang Rama ya yang udah bergeser ke sana. Kemudian juga dari ini komplit ya, dari Kang Rama dari Padalarang, kemudian Kang Dimas dari Cililin, kemudian juga Kang Imam dari Lembang, dan Kang Randi dari Raja Mandala ya. Ini seputaran Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan sekitarnya sudah mendapatkan sedikit pencerahan, banyak sih bukan sedikit ya, pencerahan terutama untuk gimana sih kita antisipasi terutama memasuki musim hujan ini dari penggunaan kemudian juga instalasi listrik. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi masih mengenai seputar listrik. Kalau kemarin ada musim kemarau, terus ada musim hujan, nanti di musim-musim yang lain kita bisa ngobrol banyak lagi mengenai seputar listrik. Terima kasih atas kedatangannya, kehadirannya di studio ya para narasumber. Terima kasih juga untuk Anda good listeners yang menyimak sedari tadi, kemudian juga yang sudah menyimak melalui streamingnya Mix Radio di s.id/Mix Radio Cimahi. Terima kasih banyak, dan saya Arin Gasmara pamit. Ada kru yang lain juga, ada Rafa dan juga ada Tania. Kita undur pamit, sampai jumpa lagi dan terima kasih.